Dan oleh karena itu kita akan dengarkan arah Menteri Pertanian Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Kerida Pertanian sekaligus launching Gapoktan kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP. Kami silakan. Cuma satu dimarahin duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, kami banggakan Kepala Badan Pangan Nasional atau yang mewakili, yang kami hormati yang mewakili Kabar Eskrim Pak Irjen Edi, yang kami hormati Brigjen Heri Aster Awas, amin. Yang kami hormati Deputi Bidang Statistik Bidang Produksi, terima kasih Pak Deputi. Yang kami hormati Deputi PPMA SN Badan Kepegawaian Negara Airman, terima kasih. Yang kami hormati para eselon 1, eselon 2, staf khusus tenaga ahli. Yang kami hormati Direktur Tindakan Karantina, ada, terima kasih. Yang kami hormati para direksi atau yang mewakili, yang kami hormati sahabat saya Ketua Umum KTNA Insinyur Muhammad Yadi Sofyan, terima kasih Pak Sofyan. Yang kami hormati Ketua Harian Komisi Penyuluhan Pertanian Fatan Ar-Rashid, ada. Ketua Penyuluh, rasanya sahabat saya, bukan karena kita tegas sehingga Bapak diangkat ketua. Enggak ya, Ketua Harian Penyuluh ya Pak Batan. Yang kami hormati DPP Pemuda Tani Beni Lipale, mana? Ada. Yang kami hormati Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga. Yang kami hormati Kepala Divisi Manajemen Logistik Bulog. Ada Bulog. Yang kami hormati para kepala dinas provinsi, ada. Oh banyak. Kepala dinas kabupaten, ada Bapak Sekar. Oh ada ya. Para penyuluh. Lebih garang. Para ketua organisasi. Kalau banyak. Pengurus Gapoktan, ada. Kecil sekali. Pengurus Gapoktan, Brigade Pangan, dan pertanian modern, ada mahasiswa. Suaranya. Para Saka Taruna Masih gres. Para undangan sekalian, ada perbankan, apalagi yang terlewatkan. Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu bahwa ini hari kerja pertanian, nanti olahraga dari pagi Pak ada hari kerja ya. Kebetulan kami mau ada acara bentar lagi dan juga dengan Bapak Presiden Republik Indonesia acara di Danau Taran. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Ini adalah tonggak sejarah, milestone, tonggak sejarah Republik Indonesia punya stok tertinggi selama 57 tahun. Indonesia hari ini 4,2 juta ton. Hari ini stok kita. Harapan dalam negeri
2,6 juta ton. Biasanya 1 juta ton satu tahun. Ini 2,6 juta ton sampai dengan 6 bulan. Ini luar biasa, ini capaian kita semua. Ada juga sahabat saya Pak Bustanul, berdiri Pak Bustanul, biar dilihat. Ini toko kita. Pak Bustanul kalau bisa sering datang ke pertanian. Mantan. Kami ini sudah tua, kadang lupa. Makasih Prof. Oh ada juga Pak Patri, Brigjen Patri, Putra. Ada juga Brigjen Ali. Makasih banyak. Kalau aku sebut satu sampai sore ini nggak selesai. Bapak Ibu sekalian, capaian ini diaminkan oleh USDA, United States Department of Agriculture, Kementerian Amerika Serikat. Jadi 34,6 juta ton dari target 32 juta ton. Dan tahun lalu hanya 30 juta ton. Juga ramalan FAO estimasi menyampaikan juga diaminkan 35,6 juta ton. Dan ini kerja keras kita semua. Kemudian juga stok kita lihat ini luar biasa 57 tahun. Ini nggak pernah terjadi stok kita sudah sewa gudang 1,2 juta ton kapasitas, itu hampir penuh lagi. Bahkan jagung kita sulit terserap, tapi anggarannya sudah kita siapkan. Bapak Ibu sekalian, ini berkat gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk Bapak Presiden. Beliau mempermudah seperti pupuk dulu muter mengulang ke 12 menteri yang para baru bisa sampai ke petani, gubernur 38 harus tanda tangan, bupati 500, bupati dan wali kota seluruh Indonesia harus parah baru sampai petani. Sekarang ini dari Menteri Pertanian, Pupuk Indonesia langsung Gabungkan dan Petani. Terima kasih DPR. Semua penyimpangan lapangan laporkan. Kalau ada harga di atas HET laporkan. Siap? Pasti kita tindak. Kami sementara tolong sampaikan PPR seluruh Indonesia. Sekarang ini PPR sudah pindah ke pusat. Benar? Setuju? Setuju? Terima kasih. Nanti PPR bisa wujud tombak di lapangan, mata telinganya pertanian pusat dan Bapak Presiden. Sampaikan ada di atas penjual di atas HET itu banyak. Kami sudah deteksi. Kemudian ada anomali baru-baru ini kami sampaikan. Kerugian konsumen 99 triliun karena premium itu mereknya, tapi isinya adalah beras curah 86%. Medium mereknya, tapi isinya beras curah. Dan itu selisih Rp3.000 per kilogram. Juga beras SPHP. SPHP menurut informasi ini laporan yang kami terima. Kalau yang kami sampaikan tadi beras medium premium bukan asli, itu 86%. Dan ini kita harus bereskan. Dulu kalau harga naik katanya tidak ada stok. Anomali baru-baru ini harga turun di tingkat penggilingan petani, tetapi konsumen naik. Kami ngecek langsung menggunakan lab 13 laboratorium di seluruh Indonesia. Semua penyimpangan yang terjadi saat ini kesempatan baik untuk meluruskan. Setuju? Kita harus luruskan. Ini tidak boleh dibiarkan.
Dulu ada alasan stok kurang naik impor. Kemudian SPHP dipermainkan. Geoplos. Coba bayangkan kalau 80% kali 1,4 juta ton, katakanlah 1 juta, selisih 2.000 rupiah, berarti 2 triliun diselewengkan. Ini Satgas Pangan, ada Satgas Pangan, Pak Kurniawan, kami sudah menyurat langsung ke Kapolri dengan Jaksa Agung. Kami sudah telepon, 2 malam lalu kami bicara lama dengan Pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung. Kami minta ditindak tegas. Ini dikorbankan petani kita dan juga konsumen kita. Konsumen kita ada 280 juta orang. 284 juta orang. Kalau yang menengah ke atas itu tidak masalah beras. Tapi saudara kita yang berada dalam garis kemiskinan, bisa bayangkan, dan kami pernah di posisi mereka. Kami pernah merasakan sulit. Kami pernah makan nasi beras dicampur dengan pisang. Karena beras mahal pada saat itu. Kami pernah rasakan, kami tidak ingin terulang hal yang tidak baik untuk saudara-saudara kita seluruh Indonesia. Setuju? Ada 212 merek mulai hari ini pemanggilannya dipanggil oleh Satgas Pangan. Ada 212 merek beras medium premium harus ditindak. Kami beri kesempatan, tapi mulai hari ini dilakukan pemanggilan. Kami koordinasi tadi malam Satgas Pangan. Saudaraku, sahabatku, mau Indonesia lumbung pangan? Mau? Kita harus luruskan, kita harus bereskan mafia-mafia yang bergerak sektor pangan. Nggak boleh kita biarkan. Setuju? Setuju? Aku tahu ini resikonya besar. Kami mulai diserang, nggak masalah. Jiwa raga untuk merah putih. Kami siap untuk merah putih. Kami tidak peduli. Yang penting kami posisi membela rakyat Indonesia, membela petani Indonesia, membela penyuluh Indonesia, membela babisa yang ada di level bawah. Kami siap segala resiko. Kami siap tanggung. Siap? Tolong dicek dalam waktu dekat. Ada pengecer, pupuk? Ada? Angkat tangan, ada? Nggak ada? Ada pengecer pupuk? Tolong menjadi pengecer pupuk yang baik. Insya Allah minggu ini yang markup, harga pupuk di atas HET, harga eceran tertinggi kami tutup. Tunggu aja minggu ini. Gak usah cari beki-beki, kami tutup. Kami sudah list seluruh Indonesia. Terima kasih PPR, aku cinta kamu, I love you. Laporkan, terima kasih, laporkan penyimpangan. Aku pertaruhkan segalanya untuk rakyat Indonesia, untuk petani Indonesia. Siap? Siap? Bapak Ibu sekalian, Bapak Presiden perintahkan regulasi diberesin, mafia koruptor diberesin, permudah petani, penuhi permintaan petani. Satu, pupuk tidak ada masalah lagi. Pupuk sudah lancar. Waktu kami dilantik keliling seluruh Indonesia, tonnya 1. Pupuk bermasalah. Alhamdulillah sekarang sudah lancar. Itu berkat Presiden kita yang telah. Irigasi nanti kita perbaiki, sementara diperbaiki oleh Kementerian PU. Kemudian harga di tingkat petani dan beli langsung gabah pertama dalam sejarah 80% dibeli gabah. Itu Bulog. Dulu melalui tengkulak, sekarang melalui Bulog. Bapak Ibu sekalian, ke depan mimpi besar kita, mudah-mudahan ini konsisten. Indonesia pada saatnya nanti menjadi lumbung pangan dunia. Setelah pangan, kami beralih ke perkebunan, hortikultura. Kita lakukan hilirisasi. Bapak Ibu, kami tunjukkan bagaimana rancangan kita, dan ini sudah dilakukan.
Coba tunjukkan, Pak Wamen selamat datang. Coba tunjukkan Maroke, Wanam. Ini Wanam. Kita lihat Wanam, kita bangun di sana 1 juta hektar. Ini. Ada orang mengatakan, Pak tidak bisa tumbuh. Itu Mentan Namran laporan ABS, PHP. Akhirnya Bapak Presiden pada maghrib kalau tidak salah kami ditelepon Pak Mentan, kami mau cek langsung. Terus beliau kunjungan lihat, beliau tanya petani ini, petaninya ditanya, ini petaninya ditanya, gimana kakak, berapa, bagaimana produksi sekarang naik apa turun? Dari dulu 3 ton menjadi 7 ton. Wawancara beliau langsung. Dulu tanam itu 1 kali, menjadi 2 kali, 3 kali, 40.000 hektar. Terus Bapak tanya, Bapak Presiden tanya, kami sambil karena terik matahari panas sekali, tanda Pak Mentan, dulu kan nggak pernah, kenapa dulu tidak bisa tumbuh? Dulu. Iya Pak, karena tidak ditanam, hanya narasi, gagasan. Bertarung dalam gagasan, tanpa action, no. Betul Bapak Ibu? Sekarang sudah tumbuh karena ditanam, bukan diwacanakan. Ini sibuk berdebat, tapi tidak turun lapangan tanam. Tidak jadi, tidak mungkin. Food estate ini adalah gagasan besar. Penduduk Indonesia pertambahannya, pertumbuhannya itu 3,5 juta orang per tahun. Dari mana pamannya nanti? Dunia tidak baik-baik saja. Krisis pangan dunia. Malaysia kita lihat. Nih kita lihat saudara kita di Malaysia. Nih Andre, Filipina, Jepang, harga beras 100.000. Kita bersyukur masih harganya baik-baik. Itu pun ada mengatakan, Pak kalau bisa turun lagi. Memang jadi menteri harus minum pil sabar. Harga tinggi, konsumen berteriak. Harga rendah, petani berteriak. Harga sedang-sedang, pengusahanya berteriak. Jadi kami harus banyak bersabar. Orang sabar dikasihani masyarakat Indonesia. Bapak Ibu, ini harga. Di negara kami baru pulang dari Singapura, Malaysia, ke Dubai, Jordan, nah, kemudian terakhir di Rusia. Semua kesulitan karena ada perubahan iklim. Tapi kami sadar, tidak semua bangsa Indonesia senang kalau kita swasembada. Kenapa? Mereka adalah importir yang sudah membangun gudang puluhan tahun, 70 tahun, sudah membangun infrastruktur, sudah punya langgaran, sudah punya kapal, sudah punya pegawai. Tentu mereka tidak senang karena dia bisa untung triliunan dalam waktu 1 bulan, 2 bulan karena impor. Dan banyak penyusup, banyak penumpang gelap ikut memberi statement, menopang mereka, mensupport mereka yang melakukan impor ini. Aku tahu. Dan juga Bapak Ibu harus sadar, tidak ada satupun negara yang ingin Indonesia swasembada. Betul? Tahu? Karena kalian Bapak Ibu sekalian, harga beras dunia pernah turun dari $640 per ton menjadi $390 per ton. Artinya apa? Petani Indonesia, mulai petani, penjuru, kepala dinas, sampai pusat berkontribusi pada dunia menekan harga pangan. Kenapa? Karena Indonesia tidak impor, di mana 2 tahun berturut-turut impor 7 juta ton. Jadi Bapak ini sudah berjasa, pahlawan-pahlawan pangan kita, dan Bapak Presiden menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lihat Kalimantan Tengah, daerah sentra food estate kita bangun. Ini Kalimantan Tengah. Anehnya, irigasinya bagus, tetapi tidak ada sawah. Ada air, tidak ada sawah. Yang lebih aneh lagi, bangun di tempat tidak ada sawah. Mahal biayanya dan seterusnya. Sekarang kalau kita bangun di nggak bisa tidur Pak.
ada air melimpah, lahannya flat dan seterusnya, murah biayanya. Itulah Kalimantan Tengah. Ini sudah kita bangun. Ditanya lagi teman-teman, dulu kenapa tidak bisa tumbuh? Di sana kemampuan yang tidak ada. Bapak Ibu tahu nggak, orang berubah karena mereka bertindak, mereka berbuat dan konsisten untuk mencapai cita-citanya, baru bisa berhasil. Ini kita bongkar, ini sudah ditanami, sudah tumbuh, sudah panen. Ini ada di sana peluang kurang lebih 1 juta hektar. Ini satu wilayah, biayanya hanya 50 juta per hektar. Ini rencana kita 500.000 hektar pertama. Bisa kita lihat yang siap panen di Kalimantan. Kemudian kita ke Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Ini Kalimantan Selatan. Kemudian kita ke Sumatera Selatan. Dulu tempat buaya. Teman-teman tanya buayanya kemana? Saya catat ke darat. Ini dulu tempat buaya. Nah ini Bapak Presiden tanya, dulu jadi buayanya kemana? Bergeser ke sungai-sungai. Ini kita tanam. Ada yang pesimis, Pak Menteri tidak mungkin. Dikelola tenaga kerja dari mana? Yang di Papua, Kalsel, Kalpen, Sumsel dan Kalbar. Dari mana tenaga kerja? Itu pikiran dulu. Ini kita bertransformasi pertanian tradisional menuju modern. Dan kita tidak kalah dengan negara lain. Kami nih transformasinya. Dulu tanam 1 kali jadi 3 kali. Dan libatkan milenial, anak-anak muda seperti tadi mahasiswa, libatkan. Mau kaya bertani, pendapatannya 20 juta per bulan bersih. Ini testimoninya. Mulai dari, nih, dengar baik-baik, anak muda. Adanya program BP ini saya mau Pak, karena peluang ke depannya itu apa? Yang memastikan saya sendiri Pak. Kalau per bulan ini kemarin, Bapak saya sampai bantu Bapak saya juga Pak. Jadi per bulan itu kita dapat baik. Kembalikan, jangan disabotase suaranya. Ini tidak ada rekayasa. Ini jangan-jangan jaringannya juga mafia pangan ini yang setel. Ini kita harus curigai setiap TV. Benar? Bapak saya sampai bantu Bapak saya juga Pak. Begitu masuk stop, begitu masuk di pendapatan dimatikan. Coba ulangi. Ini nggak benar, nggak jelas mana kawan mana lawan sekarang. Dan musuh terbesar adalah menurut Bung Karno adalah bangsa sendiri yang tidak ingin republik ini maju, ingin hanya kepentingan sesaat, kepentingan kelompok, kepentingan keluarga, keserakahan. Ini membuat negara kita rapuh. Betul? Ini saja disabotase. Tolong kembali lagi. Besarin suaranya, jangan dikecilin pada satu. Adanya program BP ini saya mau Pak, karena apa? Peluang ke depannya itu apa? Yang memastikan saya sendiri Pak. Kalau per bulan ini kemarin Bapak saya sampai bantu Bapak saya juga Pak. Jadi per bulan itu sekitar dapat sampai 24 juta per bulan. Stop. Tahu Bapak Ibu, kemarin dia aku benci bertani. Masa negara lain bisa, kita tidak bisa? Pasti bisa. Republik ini merdeka bambu runcing, bukan meriam. Bukan senjata sinjil yang digunakan Iran menyerang Israel. Tapi bambu runcing. Bayangkan kalau kita punya drone, punya juga senjata seperti itu. Tidak ada yang berani ganggu ini republik. Tapi harus swasembada pangan dulu. Benar? Ini kemudian kita ke Merauke. Di Merauke, dia minta terima kasih, aku tidak lihat, tidak ada settingan, karena aku marah kalau disetting, itu kepalsuan. Nih, pendapatannya 1.250.000 Pak. Sampai 2-3 hektar berarti kami bisa dapat 3.750.000. Itu per hektar saya per hari Pak. Kalau 1 bulan mungkin 15 juta sampai 20 juta Pak. Tahu
ada yang menarik. Pak, bisa nggak panggil kakak, bisa nggak apa? Bisa nggak Pak Menteri? Aku nikah, sudah 6 bulan, rasanya sudah cukup untuk mahar. Saya bilang, enggak, tunda dulu. Saya bilang, Pak, kalau saya bisa sabar, tapi saudara saya nggak bisa bersabar. Bisa nggak? Oke, sudah terserah, kalau itu alasan terserah. Ini langsung minta. Kemudian lihat Aceh. Ini tes unik, nggak ada aku setting, ada pangdam di sampingnya. Jadi berapa? Nanti kalau PKM 1 bulan dapat berapa dosis? Bersih 20 juta. Coba 20 juta. Kami target di atas pendapatan menteri. Itu mimpi kita. Tidak mungkin milenial mau turun kalau pendapatannya di atas gaji pegawai atau sama. Benar? Tetapi kalau berada di atas, pasti generasi muda mau ke lapangan. Syaratnya 2. 1, pendapatannya bisa buat sejahtera. 2, dia menggunakan teknologi tinggi. Sekarang ada 27.000 ya. Sekarang sudah berapa yang di lapangan? Sudah di lapangan semua. Alhamdulillah, generasi muda 27.000 di lapangan. Anak-anak sekalian, karena kami tidak yakin awalnya teknologi apa sih yang dipakai. Kami ke Amerika, Arkansas. Kami ke Amerika, lihat di sana. Produksinya, caranya adalah pada saat acara, aku tidak datang, tunda datang. Saya katakan aku kurang sehat. Atasnya, saya panggil, diam, tunggu saya, karena saya agak kelelahan. Delegasi berangkat. Begitu aku lihat dari atas, sudah berangkat delegasi, aku turun. Atasnya, kemana Pak? Tahu nggak? Di sini. Negara Arkansas. Oh tahu Pak? Tahu, pertanyaan tahu. Ayo, bawa mobil. Jalan sendiri. Aku jalan keliling sendiri. Aku mau lihat yang jelek. Karena pasti yang ditunjukkan nanti yang bagus. Aku hantam dari belakang, produksinya 5 ton. Pak Bustanur selalu banggakan, Indonesia juga orang hebat. Ada produksi 7 ton, 8 ton. Tetapi mungkin ada pengamat tidak pernah ke sana. Begitu dia ngamati saya ke sana. Luasannya di sana 1,2 juta ekar, bukan hektar. Jadi ada pengamat sampaikan hektar, bukan ekar, sehingga 500.000 hektar luasnya. Dan itu mensuplai Amerika, termasuk Meksiko, seluruh Amerika. Ini yang dari sini mensuplai, didominasi. Begitu melihat 500.000 hektar, kita harus di atas pertanian terbesar dunia, 500. Kita rintis satu hamparan 1 juta hektar. Itu adalah masa depan Indonesia nantinya ke depan untuk generasi muda. Bapak Ibu sekalian, ke depan yang terakhir ke depan adalah mimpi kita hilirisasi. Perintah Bapak Presiden. Hilirisasi. Ekspor kita 600 triliun. Kelapa saja, ini ekspor kita. Kalau ini dihilirisasi, kali 20 saja, jadi triliunnya, nilai tambahnya. Itu kalau kali 26 berarti 12.000 triliun. Ke depan bisa $1 itu bisa $1.000. Dan yang bisa mengantar Republik ini menuju Indonesia emas, tulang punggungnya adalah sektor pertanian. Penggerak ekonomi adalah sektor pertanian. Kenapa? Indonesia ditakdirkan agroclimate-nya cocok untuk pertanian. 12 bulan bisa bertani. Di negara lain 6 bulan, 7 bulan, dan seterusnya. Karena ada musim satu. Surganya pertanian ada di Indonesia. Jadi tergantung anak-anakku yang masih muda, mau kaya bertani. Konglomerat Indonesia ada 10, itu 8 bergerak di sektor pertanian. Jadi kalau mau kaya bergerak sektor pertanian, pelihara bebek, pelihara ikan. Tapi bukan pelihara baru ditinggal, bertani seadanya. Kelihatan mukanya kalau bertani seadanya. Asal. Kalau pelihara bebek, hidup di tengah bebek. Dan jangan Anda sarapan sebelum bebeknya sarapan. Jangan Anda makan siang sebelum bebeknya makan siang. Jangan Anda makan malam sebelum bebeknya makan malam. Itu baru peternak asli. Benar?
Kami dulu beternak sapi, beternak ayam, 2 ekor menjadi 48, aku masih ingat. Tetapi saya tidak biarkan sapi saya kurus. Saya lebih kurus daripada sapi saya. Akhirnya doanya sapi 48 ekor mengantar berdiri di tempat itu. Sapi juga yang berdoa. Kalau diberikan terbaik, dia berikan terbaik. Tahu doanya? Sekolah jiwa. Benar? Ayam itu juga berdoa. Diberi makan yang baik, vitamin yang baik, minum teratur, pasti dia bertelur. Ini sekali seminggu ditengok, tumbuh telurnya orang gini. Benar? Indonesia gampang sejahtera, gampang kaya, semudah memberikan telapak tangan. Maaf, kami pengusaha, kami petani, kami juga ngajar. Aku mau tahu, karena biasanya kalau sudah pegawai, katanya tidak bisa kaya. Kalau orang kaya biasanya nggak sekolah. Aku mencoba mitos ini aku gugurkan dalam waktu yang bersamaan. Ini nggak benar. Yang ada adalah kemalasan. Benar, tapi di sini tidak ada orang malas. Semua orang rajin, kecuali yang malas. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara. Imran Suherman, SPT, Rokan Hilir, Provinsi Riau. Usep, Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Muhammad Solihin, SP, Kepahian, Bengkulu. Resti Dwi Febrianti, SP, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Atas nama Sentot Bagus Yulianto, SP, Pati, Jawa Tengah. Siti Nuraini, SP, Kota Serang, Banten. Dharma Irawan, SST, MP, Sambas, Kalimantan Barat. Ada Atamimi, SPT, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Atas nama Asrul, SP, Cidenreng Rapang, Sulawesi Selatan. Dan inilah dia 10 orang terpilih pastinya yang sudah hadir di depan. Yang akan menerima apresiasi atas kinerja dan teringatnya dalam mengabdi menjaga ketahanan pangan Ibu Pertiwi. Untuk itu kami mohon izin mengundang kepada yang terhormat Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Andi Amran Sulaiman, yang akan didampingi oleh Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan juga Kepala BPP SDMP Kementerian Pertanian. Dipersilakan untuk maju ke depan dan memberikan secara langsung apresiasi kepada 10 penyuluh berprestasi. Kepada 10 penyuluh yang sudah terpilih, ini akan mendapatkan 10 motor dari Kementerian Pertanian, tentunya yang akan diberikan langsung oleh Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Andi Amran Sulaiman. Ya, terlihat 10 sepeda motor yang langsung diberikan oleh Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, pastinya sebagai bentuk apresiasi terhadap 10 orang terbaik pastinya dalam mendukung pertanian Indonesia. Betul sekali. Tentunya ini juga mendampingi para brigade pangan selama ini untuk mendukung swasembada pangan Indonesia. Ya, semua nama ini tadi atas nama Jasman Hasibuan, Betul. Bapak Imran Suherman, SPT, Bapak Usep Muhammad Solihin, Ibu Resti Dwi Febrianti, Bapak Sentot Bagus Yulianto, Siti Nurani,
Dharma Irawan, Abdul Atamimi, dan juga Bapak Asrul. Betul, dan kami sampaikan juga yang menerima sepeda motor ini adalah pendampingan Brigadi Pangan juga atas nama Bu Resti Dwi Febrianti dari Oki Sumatera Selatan. Ada juga Imran Suherman dan Rokan Hilir Provinsi. Program luas tambah tanam, Brigade Pangan. Baik Bapak Ibu, kini saatnya kita akan laksanakan launching Gapoktan sebagai titik serah pupuk bersubsidi dan Brigade Pangan Pertanian Modern sebagai penyalur konsumen BBM Alsintan. Mohon Bapak Ibu untuk bersiap, tangannya di atas tombol dan kita akan hitung mundur bersama-sama. Kita hitung bersama-sama, boleh ya? Silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Petani kita bertahun-tahun mengeluh pupuk tadinya sampai ke petani, kalau tidak salah ada 145 regulasi. Habis itu harus tanda tangan 38 gubernur, kemudian 500 kepala daerah dan berapa belas kementerian. Kita potong dari pabrik langsung ke kelompok petani. Tidak ada lagi muter sampai nggak jelas ujungnya di mana. Dan berikutnya kita akan laksanakan pemotongan tumpeng. Kami silakan untuk bisa dipersiapkan dan pastinya akan dipotong dan diawali oleh Bapak Menteri Pertanian dan juga Bapak Wakil Menteri Pertanian pastinya hari ini. Dan silakan untuk bisa disiapkan panitia. Karena sangat besar sekali ini dalam rangka memperingati Hari Kerida tahun 2025. Dan tentunya perlu diberitahukan kembali untuk para Bapak Ibu bahwa peluncuran ini menjadi bagian dari upaya terpadu Kementerian Pertanian untuk mendukung transformasi digital dan mekanisasi di sektor pertanian dalam guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Dan Pak Menteri minta ada satu perwakilan, silakan Pak Kumis tadi ya, sudah maju sepertinya. Oke. Ya, bisa Dan diberikan perempuan katanya. Yang perempuan. Satu BPL perempuan, Pak Menteri minta. Langsung ditunjuk oleh Ukabaden, betul. Langsung diminta tuh. Oke, Ibu berhijab merah ya. Silakan. Baik Bapak Ibu, sedang kita saksikan bersama pemotongan tumpeng dalam rangka memperingati Hari Kerida tahun 2025. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Kementerian Pertanian. Dan kami silakan untuk perwakilan Kepala Dinas Provinsi juga boleh maju ke depan. Semuanya dari Kepala Dinas Provinsi semuanya arahannya seperti itu, kami silakan untuk bisa mendekati Pak Menteri. Dipersilakan Bapak dan juga Ibu Kepala Dinas Provinsi untuk maju ke depan dan mendampingi Bapak Menteri Pertanian. Langsung Bapak Ibu, langsung dipercepat.